Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita ulang kembali pujian ini bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ya Tuhan ke tempat kudus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Lodewijk Yosef. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, Komsel Raya GKT Sinai akan beribadah bersama-sama. Engkau berkati ya Tuhan dalam ibadah ini, supaya kami sama-sama dapat datang memuji menyembah Engkau, dan juga mendengarkan suara-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan dilaut oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Eko Saputra. Kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah pujian ini saya persilakan nanti kepada Bapak Eko Saputra. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada Bapak Bruri saya persilakan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk malam ini. Tuhan kumpulkan kami, izinkan kami untuk bersekutu dan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar apa yang kami pelajari pada malam ini sungguh-sungguh menguatkan, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Karena rahmat Tuhannya kita bisa pakai teknologi. Jadi saya selalu membayangkan kalau pandemi terjadi 20 tahun lalu, wah nggak tahu apa jadinya ya. Persekutuan kita pasti kacau balau dan wah pasti banyak hal kita lebih tidak siap. Tapi Tuhan menolong kita, terjadi sekarang ya kita masih bisa banyak hal kita lakukan meskipun dalam keterbatasan. Salam juga dari teman-teman saya dari STT Aletheia untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting sebenarnya, yang berbulan mungkin 1 tahunan ini saya tolong ada satu mahasiswa di STT Aletheia itu tulis skripsi topiknya yang diberikan oleh Pak Roni ini ya, jadi hidup di dalam Kristus. Jadi ini topik yang sangat penting dalam teks kitab suci maupun di dalam pemikiran sejarah reformasi Bapak Ibu. Tapi hari ini kita akan melihat lebih spesifik khususnya tentang hidup kita ya. Saya juga dapat info dari Pak Roni tadi ini tidak di YouTube kan ya. Nah, oleh karena itu kita bisa bicara dalam konteks kita karena untuk kita tidak usah mikirin apakah yang dengar orang lain dan konteks mereka, kita cukup berbicara untuk konteks kita dan juga pergumulan-pergumulan kita saya pikir. Saya akan share screen Bapak Ibu, mungkin bisa bantu saya yang izinkan atau dijadikan fokus boleh salah satu aja. Oke, Losoyos minta tolong untuk dibantu jadikan Pak Bruri jadi co-host ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yosua ya yang jadi host tadi. Baik Bapak Ibu, topik yang akan menuntun perenungan kita malam ini adalah hidup di dalam Kristus. Topik ini saya ajak kita melihat dari satu teks yang spesifik ya, yaitu Kolose 2, 6-7. Ini teks terkenal, tapi kita akan coba renungkan, kita akan coba lihat ini dari pergumulan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara soal hidup dalam Kristus itu tidak lepas dari berbicara soal status kita ya. Hari-hari ini kita sering disodorkan oleh media maupun oleh
keseharian kita tentang status orang positif COVID ya. Nah sebenarnya begini sih, fenomena semacam ini mengingatkan kita kembali bahwa status itu mempengaruhi cara dan gaya hidup. Bapak Ibu misalnya ada yang dinyatakan positif, COVID misalnya ya, statusnya positif, maka secara otomatis dia sudah harus mengikuti cara hidup pola tertentu, entah itu isolasi, di rumah sakit, atau apapun itu. Bapak Ibu dinyatakan tidak positif misalnya, juga diharapkan menjalani pola hidup tertentu. Nah, repotnya begini Bapak Ibu, ada orang dinyatakan positif tapi tidak mau menjalani status itu dalam kesehariannya. Baru tadi pagi, saya mendengar cerita dari seorang rekan di Aletheia, ada satu jemaat di gereja, satu keluarga positif. Cuma memang begini, positifnya mereka itu gejalanya sangat-sangat ringan, jadi hampir seolah tidak ada gejala, hidupnya normal aja begitu ya. Nah, mereka bahkan ngomong gini, saya nggak percaya hasil lab itu PCR ya, swab PCR. Saya nggak percaya hasil itu. Jadi dia tetap buka toko, dia tetap gowes pakai sepedaan, ngomong dengan orang tanpa masker. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, itu ada orang yang statusnya itu positif, tapi menjalani hidup tidak mau dituntun oleh statusnya itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kita kadang akan marah ya, mungkin kadang akan jengkel ketemu orang seperti ini. Kok kamu sudah dinyatakan positif hidupmu, kok kamu nggak mau kira-kira mengikuti status yang diberikan kepada kamu. Nah, kita kadang-kadang bisa marah, kita kadang-kadang bisa tidak nyaman dengan orang semacam ini. Tapi mari kita pindahkan kasus ini ke dalam kehidupan Kristen, Bapak Ibu. Kita adalah statusnya orang percaya, orang Kristen, tapi persoalannya kadang-kadang yang sering terjadi, kita tidak juga menghidupi status itu dengan cara hidup yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan ya. Nah, jadi kita kadang marah kepada orang yang contoh soal COVID itu, tapi dalam keseharian kita sebagai orang Kristen, pertanyaannya sudahkah kita juga menjalani cara hidup yang disyaratkan oleh status yang kita hidupi itu. Nah, kita akan pelajari Bapak Ibu, dua ayat yang terkenal, saya bantu kita bacakan, Bapak Ibu bisa mungkin juga perhatikan di layar yang saya sediakan. Kolose 2, ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan, Kolose 2, 6-7. Bapak Ibu sekalian, kalau saya uraikan sedikit struktur bahasa asli dari teks ini, jadinya demikian Bapak Ibu. Sebenarnya teks ini berbicara soal dua hal yang penting. Hal yang pertama itu terletak, dua-duanya di ayat 6 sebenarnya. Yang pertama dikatakan, kita telah menerima Kristus Yesus. Nah, dalam tata bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu menggunakan mood yang kita kenal, nama teknisnya, nggak usah bingung, itu namanya indikatif, nggak usah bingung Bapak Ibu. Artinya sederhananya begini, keadaan kita menerima Kristus itu menunjukkan status kita. Jadi status kita adalah status orang yang sudah menerima Kristus Yesus dalam hidup kita. Nah, untuk orang semacam ini, Bapak Ibu, itu ada perintah untuk menjalankan pola hidup tertentu. Perintahnya apa? Hiduplah di dalam Dia. Itu perintahnya, Bapak Ibu. Jadi, status kita adalah orang yang menerima Kristus Yesus. Cara hidup yang diharapkan dari orang yang menerima Kristus Yesus adalah orang yang menghidupi kehidupannya di dalam Dia. Nah, istilah menghidupi atau hiduplah dalam bentuk perintah Bapak Ibu, itu adalah teks yang kalau diterjemahkan literal dari bahasa Yunani-nya Bapak Ibu, itu berarti berjalan bersama-sama. Kalimat semacam ini biasanya digunakan dalam teks ajaran-ajaran orang Yahudi untuk menyatakan kesediaan mereka menjadi murid Kristus, kesediaan mereka mengikuti seorang guru, entah itu rabi dan sebagainya. Nah, jadi
ketika kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu, kita diharapkan berjalan bareng-bareng. Atau hidup kita paling tidak adalah hidup yang ada di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya Bapak Ibu, hidup di dalam Dia itu hidup yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam ini. Dijelaskan oleh teks kita, ada 3 kelompok kata kerja bantu, yang menjelaskan hidup di dalam Dia. Yang pertama, hidup di dalam Dia adalah hidup yang berakar dan hidup yang dibangun. Yang kedua, hidup di dalam Dia adalah hidup yang teguh di dalam iman. Yang ketiga, hidup di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu. Dalam konteks kita hari ini, sebagai jemaat yang mungkin bergumul dengan banyak persoalan, dengan COVID, kemudian dengan keseharian yang tidak mudah karena mungkin rutinitas kita berganti dan sebagainya, bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam Kristus dengan teks penuntun ini? Yang pertama, ciri hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berakar dan dibangun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, gambaran yang Rasul Paulus gunakan di sini adalah gambaran dari tanaman dan juga dari bangunan. Nah, ini menarik. Rasul Paulus memang kerap kali menggunakan banyak contoh, banyak gambaran Bapak Ibu di dalam menjelaskan sesuatu. Tetapi ini termasuk yang unik. Kenapa? Karena tumbuhan tanaman digabung sama bangunan ya Bapak Ibu, bayangkan. Mestinya kan kalau mau konsisten itu dari dunia tanam-tanaman bisa kan begitu ya. Hendaklah kamu bertumbuh atau kamu berakar dan berbuah misalnya. Bisa kan ya? Hendaklah kamu itu berakar di dalam Kristus dan menghasilkan sesuatu, bisa. Tapi Rasul Paulus di sini menggunakan itu Bapak Ibu. Dia gunakan dari 2 gambaran yang berbeda disatukan ya. Kalau istilah berakar itu dari dunia tumbuhan itu kerap kali digunakan dalam teks-teks kuno Bapak Ibu, menggambarkan kedekatan relasi, keintiman hubungan. Nah, oleh karena itu penggunaan semacam ini Bapak Ibu itu hendak menekankan 2 sisi kehidupan di dalam Tuhan. Apa itu? Hidup di dalam Dia adalah hidup yang sangat mementingkan relasi dengan sang sumber hidup itu. Itu disebut berakar. Tanaman berakar itu tanaman yang dekat dengan sumber hidupnya. Kemudian bangunan itu bercerita tentang kehidupan yang memiliki dampak bagi sesama. Nah Bapak Ibu, ini contoh. Bapak Ibu di Batu itu bersyukur ya, banyak orang jual tanaman begitu ya, banyak taman bunga dan yang sejenisnya sehingga hidup lebih lebih berwarna begitu ya. Nah, Bapak Ibu, satu kali kami di Lawang itu tanam mawar begitu ya. Tentu tidak seindah dan sebanyak ini, sedikit saja mawarnya begitu. Nah, karena beberapa waktu lalu itu sempat panas sekali ya, kering, panas, kita lupa siram Bapak Ibu ya. Waduh, batangnya itu sampai kering begitu kan ya. Mau kita cabut tuh. Cabut aja lah, ini mawar pasti mati begitu kan ya. Nah, papa mertua saya itu seorang yang terbiasa menanam Bapak Ibu. Dia bilang begini, oh jangan dicabut, kenapa? Masih ada akarnya. Waduh, saya waktu itu tidak terlalu mengerti ya. Ini tinggal batang yang kering, bunganya udah nggak ada Bapak Ibu. Begitu aja. Dia bilang nggak apa-apa, masih ada akarnya. Terus disiram sama dia Bapak Ibu, dipelihara. Rupanya Bapak Ibu itu jadi sangat indah, bunganya lebat sekali loh. Dari sana saya belajar ya, oh iya ya, masih ada akarnya, itu menggambarkan sama persis apa yang kitab suci katakan di sini Bapak Ibu. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dekat dengan sumber kehidupan kita. Itu hidup yang senantiasa dekat dengan Allah. Nah Bapak Ibu, saya 2 minggu lalu ya, itu diminta untuk momen Zoom seperti ini. Tahu-tahu ada momen tanya jawab, gitu kan?
Ada seorang bapak bertanya begini, Pak, bagaimana sih kita bisa yakin kalau suara Tuhan itu berbicara kepada kita? Kan kita nggak tahu ya, hidup kita susah, kita berdoa, terus kita tahu dari mana ini kehendak Tuhan atau tidak? Nah, saya bilang begini, Pak, misalnya kalau ada seorang wanita sekarang telepon Bapak, Bapak bisa tahu nggak itu istri Bapak atau bukan? Tahu dong Pak, katanya kan ya. Tahu dong, saya tahu kalau yang telepon suara istri saya atau bukan, kan gitu kan ya. Kenapa bisa tahu? Kenapa ya? Karena saya tiap hari ngomong sama istri saya dengar suaranya. Bapak Ibu, itu artinya dia akrab dengan istrinya. Lain cerita ya, kalau dia nikah, habis nikah tinggal pisah rumah, temunya waktu lebaran aja. Saya yakin ya, waktu istrinya telepon dia bisa bingung. Ini siapa? Tetangga ya? Atau istrinya siapa? Begitu kan ya? Itu bisa terjadi karena tidak akrab. Nah, Bapak Ibu, kita bisa berakar, bisa dekat dengan sumber hidup, Bapak Ibu. Sama kasusnya. Kita perlu akrab dengan Kristus. Hidup di dalam Dia adalah hidup yang akrab dengan Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana? Tentu Tuhan mengizinkan cara yang bagi setiap kita itu khas masing-masing. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, ada teman saya ya, bangun pagi dia main gitar, bernyanyi, berdoa, itu cara dia akrab dengan Tuhan. Dan dia bisa tahu kalau Tuhan itu mengingatkan dia akan hidupnya yang perlu diawasi misalnya, hidupnya yang perlu hati-hati dengan dosa dan sebagainya. Ada teman saya yang lain Bapak Ibu, cara dia bergaul dengan Tuhan itu adalah senantiasa tanya Tuhan dalam apa yang dia lakukan. Misalnya dia mau nyetir begini kan ya, Tuhan kayak ngomong begitu kan ya dalam hatinya, Tuhan ini saya mau nyetir, ini bagaimana dan seperti apa. Itu adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Hidup di dalam Dia berakar artinya hidup yang senantiasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber hidup. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa seperti mawar yang saya ceritakan tadi. Mungkin ada masalah ya, mungkin ada pergumulan hidup ya, yang buat kita kering. Bunganya nggak ketok lagi, nggak kelihatan lagi. Waduh, masam, sulit, berat, memang berat. Tapi kalau masih ada akarnya Bapak Ibu, sirami terus, Tuhan bekerja melalui hidup kita. Gambaran yang kedua itu dari bangunan Bapak Ibu. Bangunan mau seberapa kokoh pun fondasinya, nggak ada gunanya kalau dia mangkrak Bapak Ibu. Ya, ini kan lagi heboh ini ya, bangunan mangkrak di mana-mana karena pandemi gitu. Mau dia semahal apapun tanahnya, sekuat apapun fondasinya, sebagus apapun denahnya, kalau mangkrak nggak ada gunanya Bapak Ibu. Bangunan itu yang penting dia itu apa? Jadi dia itu bisa dipakai. Nah, firman Tuhan katakan tinggal di dalam Tuhan itu artinya dibangun jadi bangunan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Hidup kita itu bisa dilihat orang. Hidup kita itu berdampak. Hidup kita bermanfaat bagi orang sekitar. Saya sulit memahami orang berkata begini, saya itu jadi murid Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya tidak mau jadi berkat bagi sesama. Saya sulit loh memahami orang kayak gini Bapak Ibu ya. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang senantiasa mau berdampak bagi sesamanya. Hidup yang senantiasa mau menjadi berkat. Bukan hidup yang mangkrak Bapak Ibu. Ya, bukankah seorang penulis Alkitab Bapak Ibu, Rasul Yakobus berkata begini, kalau ada orang ngomong, dia menunjukkan imannya tanpa perbuatan, maka aku akan berkata begini, kata Rasul Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya, orang yang hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, orang yang menghidupi kesehariannya bersama Kristus, dia akan senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang punya faedah bagi orang sekitarnya. Injil Matius menegaskan ini dan berkata begini, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, dan perbuatan kita yang baik memuliakan Bapa yang di surga. Pelita dinyalakan bukan untuk ditaruh di bawah gantang, tapi untuk menerangi Bapak Ibu. Hidup kita dikatakan di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu adalah hidup yang berdampak Bapak Ibu. Di tengah pandemi ini Bapak Ibu,
kehidupan yang berdampak itu sungguh-sungguh diharapkan dari seorang anak Tuhan. Semakin kita tertekan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang menguatkan. Bapak Ibu, di awal pandemi yang lalu ya, ketika semua orang sedang bingung banyak hal, bingung bisnisnya, bingung sembako, bingung masker dan apa. Bapak Ibu tahu nggak? Ada sekelompok orang Kristen di Jakarta itu kontak beberapa teman saya dan tanya begini, ada nggak teman-teman yang di pedalaman bisa dibantu untuk ditolong? Nah, Bapak Ibu tahu nggak, di pelayanan di pedalaman itu ada hamba-hamba Tuhan yang Senin sampai Kamis itu kerja di perkebunan sawit, Bapak Ibu. Sampai Minggu baru dia pelayanan. Bukan karena dia senang kerja atau apa, bukan. Tapi karena memang sangat terbatas hidupnya secara finansial. Bahkan dia yang kadang membantu hidup daripada jemaat yang juga kesulitan ekonomi. Nah, di tengah pandemi nggak bisa bekerja orang-orang begini, Bapak Ibu. Ini dibantu oleh teman-teman yang dari Jakarta itu. Di saat orang berpikir nanti gereja kok nggak ada persembahan, nggak ada gereja fisik, gereja itu sulit ini itu, mereka kok bisa loh mikir, Bapak Ibu, kita harus bantu orang. Luar biasa ya, inilah hidup di dalam Kristus. Hidup yang berdampak loh Bapak Ibu. Hidup yang mau menjadi berkat. Nah Bapak Ibu, ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk bisa kita kerjakan ya, di tengah pandemi sekalipun. Dan saya percaya Tuhan akan bukakan jalannya. Pertanyaannya, maukah kita belajar senantiasa bergaul dengan Tuhan, sehingga kita itu menunjukkan dampak dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup di dalam Kristus, Rasul Paulus katakan, adalah hidup yang teguh di dalam iman. Nah, ekspresi semacam ini, itu menunjuk kepada pribadi, orang percaya, Bapak Ibu, yang senantiasa menghidupi imannya dengan penuh komitmen, dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci. Nah, ini ada beberapa teks yang menyatakan semangat yang sama. Mazmur 119 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, Bapak Ibu. Firman itu adalah memberikan tuntunan bagi hidup kita. Ibrani 13:9 berkata, orang itu hidupnya bisa teguh kalau dia itu sungguh-sungguh berkomitmen terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang senantiasa mau berpegang teguh kepada ajaran kitab suci. Nah Bapak Ibu, ini kan buku katekisasi kita ya. Saya meskipun bukan orang GKT Bapak Ibu, katekisasinya pakai ini waktu itu. Ya, saya di Kalbar, katekisasi pakai buku ini, dan saya beberapa kali ngajar orang katekisasi pakai buku ini juga. Nah, sekarang sedang direvisi buku ini, tapi yang menarik itu judulnya Bapak Ibu. Judulnya itu adalah, saya yakin Tuhan menuntun ya penulis mula-mulanya, kasih judul Di Atas Dasar yang Teguh. Itu plek banget dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di atas dasar yang teguh, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya untuk kita loh Bapak Ibu sekarang, apakah kita sudah cukup belajar dari dasar yang teguh itu ketika katakan hanya di kelas katekisasi saja? Sudah cukup. Jadi ketika ikut kelas katekisasi, rajin belajar begitu kayak ini, KTB, Komsel, kita rajin belajar Bapak Ibu. Tapi di luar itu udah kita merasa kita udah cukup. Kita merasa kita udah nggak perlu tuh belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, maka kita belum menghidupi semangat yang Rasul Paulus katakan. Yang Rasul Paulus maksudkan adalah teguh di dalam firman itu adalah senantiasa berkomitmen terhadap arahan kitab suci. Kenapa? Kitab suci dikatakan oleh 2 Timotius, Bapak Ibu, memiliki manfaat yang mencakup seluruh eksistensi hidup kita. Mengajar, menyatakan kesalahan, menuntun kita untuk kelakuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang teguh di dalam iman. Ada satu gambaran kitab suci sangat jelas Bapak Ibu. Di dalam teks Matius diceritakan begini. Tuhan Yesus bercerita bahwa ada 2 orang bangun rumah. Orang yang pertama itu bangun rumah di atas batu-batuan yang sangat keras. Sedangkan orang yang kedua membangun rumah itu di atas
pasir, gitu kan ya. Nah, di saat-saat yang nyaman, di saat-saat tenang, kelihatan nggak ada bedanya loh Bapak Ibu. Orang yang Kristen yang ada tinggal di dalam Tuhan, senantiasa gemar menggumulkan kitab suci, menjadikan kitab suci itu pedoman hidupnya, arahan hidupnya, dengan yang tidak, itu di saat-saat sedang senang, di saat-saat sedang gampang, itu nggak ada bedanya Bapak Ibu. Rumah itu loh, berdiri nggak kelihatan. Kelihatan bedanya waktu kapan Bapak Ibu? Waktu badai datang katanya. Jadi ketika angin besar datang, badai datang, yang berdiri di atas batu itu teguh, tidak tergoyahkan. Sedangkan yang berdiri di atas pasir itu rontok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita teguh di dalam Tuhan, hidup di dalam Dia, itu baru teruji nanti kalau ada problem dalam hidup kita. Seperti contohnya pandemi sekarang mungkin. Bapak Ibu, kita menemukan ya, tanpa mengecilkan pergumulan yang kita alami di pandemi ini. Tapi mengapa akhirnya ada orang-orang meninggalkan imannya gara-gara pandemi? Tentu banyak alasannya. Karena pergumulan yang berat dan sebagainya. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu, memang ada orang-orang tertentu, ya selama tidak ada pandemi memang bukan orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita nggak tahu aja Bapak Ibu, karena nggak ada badai. Dia itu kayak rumah yang didirikan di atas pasir, kita nggak tahu dasarnya apa. Kita nggak kuat Bapak Ibu. Datang badai pandemi ini, wah baru bingung. Meninggalkan Tuhan. Hidup akhirnya jadi apa? Ogah-ogahan dan sebagainya Bapak Ibu. Hidup tanpa harapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang dalam ujian. Apakah kita senantiasa adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, bergumul dengan kitab suci, menjadikan kitab suci itu panutan hidup kita, Bapak Ibu? Justru semakin kita menyadari pandemi itu berat, pergumulan hidup itu tidak gampang, Bapak Ibu. Mungkin bahkan menyerempet ke banyak hal ya nanti ya, masalah ekonomi, masalah mungkin pendidikan, menyerempet juga ke masalah soal perencanaan hidup ke depan dan macam-macam loh Bapak Ibu. Justru menyadari hidup itu tidak gampang, badai-badai itu masih banyak Bapak Ibu. Bukankah kita harus semakin diingatkan? Sebagai orang yang telah menerima Kristus Yesus, kita harus hidup di dalam Dia. Caranya adalah senantiasa teguh berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu izinkan saya bertanya ya. Justru di saat pandemi ini, mungkin Bapak Ibu aktivitasnya tidak serutin biasanya, bekerja mungkin ada penyesuaian-penyesuaian, dan mungkin oleh penyesuaian itu Bapak Ibu ada waktu luang beberapa mungkin ya, lebih banyak. Pertanyaan saya ya Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu luang itu banyak untuk apa Bapak Ibu? Banyak untuk mikir khawatirnya, banyak untuk menggerutu, banyak untuk tidak tenang. Atau sebagian waktu itu kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan ya Bapak Ibu. Semakin pandemi ini semakin rajin nggak baca kitab sucinya. Semakin kita itu mengalami persoalan, semakin sadar nggak kita tuh lemah dan butuh Tuhan dan perlu tinggal di dalam Dia. Nah, waktu saya diminta juga seminar di satu gereja juga di Surabaya via Zoom Bapak Ibu. Kita bahas satu teks menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu teks ini ya, Keluaran 32 itu teks sulit banget. Ceritanya gini, bangsa Israel itu Tuhan pimpin keluar dari Mesir. Lalu Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai. Pada saat naik, orang-orang di bawah itu buat satu patung, namanya patung lembu emas. Nah, memang itu diperdebatkan Bapak Ibu, patungnya itu menggantikan Musa sebagai perantara ke Allah, atau patung itu menggantikan Allah gitu. Apapun itu Allah tidak senang Bapak Ibu, Allah marah. Jadi Keluaran 32 ya, ayat 4 berkata Allah akan menghancurkan umatnya, membinasakan umatnya. Wah, saat itu Musa berdoa. Ketika Musa berdoa, katanya Allah luluh hatinya. Nah, gini Bapak Ibu ya, ada seorang ahli ya, menulis ahli di Inggris,
menulis sampai level S3, dibukukan tulisan S3-nya Bapak Ibu, dia berkata begini. Allah itu berkata di dalam ayat-ayat itu, biarkan aku sendiri, aku akan memusnahkan bangsa itu. Itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat kemunculannya, bahasa aslinya dan sebagainya, itu dapat merujuk kepada undangan Tuhan untuk, ini ada suara lain ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dimengerti Bapak Ibu adalah sebagai undangan Tuhan untuk Musa justru berdoa Bapak Ibu. Jadi gini ceritanya, Allah itu pengen Musa itu berdoa untuk umatnya. Tapi caranya gimana? Caranya dengan Tuhan menyatakan dirinya itu seolah-olah mau menghukum umatnya Bapak Ibu. Nah, jadi saya teringat perkataannya C.S. Lewis ya Bapak Ibu ya. C.S. Lewis pernah berkata begini, Allah itu berbicara kepada kita, Allah itu berbisik kepada kita ketika kita itu senang Bapak Ibu. Dia berbicara kepada kita melalui nurani kita. Tapi Allah itu berteriak kepada kita di saat kita merasakan kesakitan. Penderitaan adalah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang sudah tuli. Itu katanya Bapak Ibu. Artinya jangan-jangan ya selama ini penderitaan yang kita alami itu panggilan Allah supaya kita semakin menyadari kita perlu hidup di dalam Dia. Saya mungkin pernah cerita ke Bapak Ibu ya soal teman saya itu. Dia itu pelayanan di satu gereja Bapak Ibu ya, dia ahli komputer. Saya pernah cerita mungkin. Jadi dia pengen nyala. Ini S1-nya komputer loh Bapak Ibu ya. Nyala-nyalakan kutek-kutek nggak bisa tuh. Aduh. Akhirnya datang seorang ibu yang cukup senior ngomong sama dia begini. Lause mungkin ya bahasa kita. Lause, mungkin Lause belum berdoa kali, makanya LCD-nya nggak nyala. Oh, kaget ya Bapak Ibu. Ini ahli komputer loh ya. S1-nya komputer Bapak Ibu. Tapi dibilangin sama AI, Lause mungkin belum berdoa. Waduh, teman saya dalam hatinya bilang begini, AI ini nih komputer, bukan kerasukan setan, begitu kan ya. Jadi ini nggak perlu didoakan, yang perlu itu dicari masalahnya di mana. AI itu malah melanjutkan begini, Lause, saya ajak doa yuk. Bapak Ibu, LCD ditupangi tangan sama AI itu, ajak doa. Amin, nyala itu LCD. Wah, itu Tuhan berkarya ajaib, tapi yang menjadi refleksinya teman saya yang menarik itu bukan nyala LCD-nya Bapak Ibu. Tapi begini dia bilang, Tuhan memakai LCD yang tidak menyala itu sebagai panggilan supaya saya terus bergantung kepada Dia. Kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita itu libatkan Allah. Tapi ada hal-hal lain dalam hidup kita takut Allah tahu Bapak Ibu. Kalau soal rohani mah saya berdoa, saya libatkan Allah. Tapi kalau soal-soal yang lain-lain saya tahu saya tidak perlu libatkan Allah. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang senantiasa teguh dalam iman. Artinya hidup kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Maukah kita demikian Bapak Ibu? Meskipun di saat sulit, di saat yang tidak menyenangkan, di saat kita mengalami penderitaan kesakitan, kita mau libatkan diri kita dalam rencana. Berikutnya Bapak Ibu, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, bersyukur itu sulit didefinisikannya. Apa itu bersyukur? Itu kan ya. Kita sering dengar, kamu harus bersyukur. Tapi apa itu bersyukur Bapak Ibu? Mungkin ada beberapa hal bisa menolong kita memahami syukur lebih baik Bapak Ibu ya. Bersyukur itu selalu berhubungan erat dengan cara kita melihat dunia ini, melihat sekitar kita, dengan cara pandang Allah. Dengan menjadikan sudut pandang Allah itu sebagai kacamata kita yang menjadi tolak ukurnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena cara pandang Allah itu adalah cara pandang yang sempurna, cara pandang yang terbaik Bapak Ibu, cara pandang yang terobjektif, cara pandang yang bisa menunjukkan kita mana yang lebih baik. Cara pandang kita terbatas Bapak Ibu. Meskipun kadang kita lihat udah baik Bapak Ibu ya, tapi belum tentu baik. Beberapa waktu ini lagi seneng orang ngepost
hidup di sosmed dengan realitanya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh nih. Ini sebelah kiri Bapak Ibu lihat itu gambar seorang wanita, fotonya manis ya. Burungnya itu jinak, bisa senyum begitu. Itu sudut pandang sosial media Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak sudut pandang realitanya gimana? Itu yang sebelah kanan. Wajahnya tidak terlalu berbeda dari burung itu, gitu ya. Ekspresinya maksud saya kan. Kagetnya begitu. Jadi menurut Bapak Ibu yang kaget dia apa burungnya ya? Sama-sama kaget ya di situ ya. Jadi burungnya kaget, dia juga kaget Bapak Ibu. Itu realitanya Bapak Ibu. Dalam keseharian kita diajarkan loh Bapak Ibu. Ada sudut pandang tertentu itu terbatas. Menipu kadang-kadang. Apa yang dilihat di sosmed itu belum tentu begitu loh Bapak Ibu kesehariannya. Bapak Ibu lihat hidup artis-artis ya di post ya. Wah, ulang tahun kasih kue, kemudian apa? Tahu-tahu kayak Giselle. Bayangkan Bapak Ibu ya. Giselle itu contoh, saya tidak suka menghakimi orang, cuma ini contoh ya Bapak Ibu ya. Seberapa banyak sebelum terjadi kasus mereka bercerai ya, Giselle dan Gading, ibu-ibu, semua orang itu senang. Iya ya, mereka keluarga yang harmonis, apalagi Gempi, waduh, luar biasa lucunya Bapak Ibu ya. Tapi setelah bercerai semua orang kaget. Keluarga seharmonis ini rupanya begitu ya realitanya. Bapak Ibu, sudut pandang kita itu kadang seperti yang kiri. Maunya kita itu kadang terbatas, Bapak Ibu. Sudut pandang Allah itu lebih utuh. Sudut pandang Allah itu lebih sempurna, Bapak Ibu, dari kita. Mari kita tundukkan kehendak kita dan belajar melihat realita. Saya sekarang dalam keadaan demikian, mungkin bergumul dengan keadaan ekonomi di saat COVID. Dari sudut pandang Tuhan, maunya Tuhan gimana ya? Nah itu dengan demikian kita bisa bersyukur loh Bapak Ibu. Saya pernah bercerita mungkin ke Bapak Ibu juga ya. Hidup kita kadang-kadang dipenuhi oleh sudut pandang pribadi kita, ataupun lebih parah, ini sudut pandang tetangga kadang-kadang kita pakai Bapak Ibu ya. Maksud saya begini, sudut pandang tetangga itu begini ya. Kalau seorang istri ya, menjadikan sudut pandang tetangganya, standar hidupnya itu repot suaminya pasti begitu kan ya. Karena dia akan begini, bangun pagi-pagi, lihat tetangganya, habis itu ngomong ke suaminya, Pak, kita kok sudah lama nggak ganti TV ya. Udah 2 bulan loh TV kita, belum diganti-ganti. Tetangga itu baru beli TV 300 inch. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saya minimal 150 inch lah. Suami kalau memakai sudut pandang tetangganya untuk menilai istrinya, bisa repot juga ya. Atau istriku atau apapun itu. Tetangga kalau masak, kayaknya enak ya. Tumis kangkung itu hijau-hijau kangkungnya. Begitu ya. Kalau mami masak, nggak tahu ini kangkung tumis terasi apa terasi tumis kangkung begitu kan ya. Lebih banyak terasinya hitam semua maksudnya kan begitu kan. Wah, repot kalau hidup keluarga kayak begitu Bapak Ibu. Nggak mungkin bisa bersyukur. Karena sudut pandang yang dipakai itu sudut pandang tetangga begitu kan ya. Nah, kadang-kadang orang hidup juga pakai sudut pandang apa? Sudut pandang mertua ya, sudut pandang orang tuanya repot juga ya. Kamu masak kok nggak kayak mamaku? Wah, marah istrinya. Kalau gitu nikahi saja mamamu katanya kan begitu. Itu kan sering kita dengar Bapak Ibu ya, perkara suami istri. Nah, hidup nggak bisa bersyukur kalau begitu. Tapi mari kita ubah. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang melimpah dengan syukur. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang belajar melihat realita apapun itu dari sudut pandang Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, hari ini Tuhan izinkan kita punya istri mungkin ya, yang masaknya baru belajar. Makanya teman-teman yang belum menikah ya, waktu pacaran suruh belajar masak, begitu kan ya. Jangan waktu udah nikah belajarnya, karena pasti suaminya itu yang disuruh nyoba, begitu kan ya. Tapi kalau sudah terlanjur pun nikah dan baru belajar masak, Bapak Ibu, ya lihatlah sudut pandangnya dari sudut pandang Tuhan. Mending masih mau belajar masak, begitu kan ya, daripada nggak mau masak sama sekali kan repot begitu. Kita menghadapi pandemi, Bapak Ibu. Semua orang di dunia menghadapi pandemi. Tapi mari kita bertanya, dalam keadaan kita yang khusus seperti ini, apa sudut pandang Tuhan?
Bapak Ibu, kami di Aletheia ya, itu hidup senantiasa anugerah Tuhan loh. Aletheia itu mungkin salah satu dari sedikit kampus yang memikirkan untuk kuliahnya onsite sejak awal tahun ini. Jadi sekarang akhirnya saya baru ketemu beberapa teman di STT lain ya, di beberapa tempat telepon saya. Dulu datangkan mahasiswa itu gimana dan sebagainya. Karena kan tidak mungkin mereka 3 tahun, 4 tahun nanti online terus kan nggak mungkin Bapak Ibu. Meluluskan mahasiswa tidak pernah ke kampus mereka sendiri juga kan. Apalagi ini pendidikan teologi kan begitu. Nah, saya mengingat kembali momen itu Bapak Ibu. Ketika kami datangkan mahasiswa di Aletheia, ribetnya minta ampun. Kenapa? Harus pakai 2 gelombang. Harus dikarantina, disemprot. Itu ribetnya minta ampun Bapak Ibu. Dan sempat ada yang positif, 1-2 orang. Itu cepat diisolasi, kerjasama ribetnya minta ampun Bapak Ibu. Saat itu kami bertanya tuh, kenapa nggak online aja lah? Kalau pengen gampangnya online aja Bapak Ibu. Itu udah paling gampang tuh. Tapi kita bertanya saat itu Bapak Ibu ya. Apakah itu panggilan kita sebagai sekolah teologi? Cuma yang penting sekolahnya berjalan doang, begitu kan ya? Enggak, akhirnya kita coba ambil resiko dengan ribet yang minta ampun. Hari ini kita bisa tahu kenapa Tuhan izinkan itu dengan belajar melihat kacamata Tuhan. Kita rupanya bisa jadi berkat STT lain sekarang. Kita bisa share cara kita dulu datangkan mahasiswa gimana, mulai protokolnya gimana, kerjasamanya dengan siapa aja dan sebagainya Bapak Ibu. Kalau enggak melihat dari kacamata Tuhan, kita bisanya menggerutu aja terus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada kerabat yang kena COVID ya, bergumul mungkin sekarang, berat. Nggak tahu kenapa. Coba tanyakan begini, Tuhan izinkan saya begini, mengalami ini, ada rencana apa ya? Nah dengan demikian kita sudah mulai belajar bisa bersyukur Bapak Ibu. Karena bersyukur adalah belajar melihat realita dari kacamata Tuhan. Karena Tuhan tahu yang lebih baik daripada diri kita. Dan dengan demikian kita belajar hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur juga adalah satu attitude yang lahir dari kesadaran bahwa Allah itu mengetahui serta merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Jadi dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kita kalau mau percaya, Tuhan itu merencanakan yang terbaik Bapak Ibu. Kitab Matius berkata, dia tidak akan memberi ular kepada anak-anak yang meminta roti. Dia akan memperhatikan, memelihara kita Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, kita belajar, percaya, Tuhan kendalikan hidup saya. Tuhan jagai saya Bapak Ibu. Terlepas apapun itu. Maka kita bisa belajar bersyukur Bapak Ibu. Dan dengan bersyukur itu kita belajar hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini saya rekomendasi satu film lama ya, 2008, mungkin yang muda-muda sudah pernah nonton. Itu judulnya Fireproof. Ini memang kisahnya tentang hidup suami istri, tetapi bisa diaplikasikan dalam hidup yang lain Bapak Ibu. Apa? Suami istri ini ceritanya Bapak Ibu mau bercerai. Gitu ya. Hidup komunikasi nggak baik. Sulit. Tidak bisa ada yang disyukuri dalam hidup pernikahan mereka. Udah siap cerai. Kemudian udah mulai pindah rumah nih Bapak Ibu ya. Lalu yang laki itu datang ke papanya. Papanya kemudian memberikan dia 1 buah buku. Dia katakan, kamu selesaikan buku ini, lakukan apa yang ada di dalam buku ini, kemudian setelah selesai baru kamu bercerai. Bapak Ibu, rupanya isi buku itu menceritakan bagaimana seorang dia bertindak sebagai seorang suami, itu mulai belajar bersyukur ya atas banyak hal, dan mulai melibatkan dirinya dalam kehidupan lebih banyak. Dia mulai mengizinkan Allah itu bekerja dalam banyak hal, Bapak Ibu. Dia mulai mengizinkan Allah itu turut campur tangan dalam kehidupannya. Endingnya Bapak Ibu nggak jadi bercerai. Terus dia tanya sama papanya, ini buku ini dapat dari mana? Itu adalah pengalaman dia dengan mamanya. Cuma dalam kasusnya, itu bukan papanya yang berjuang seperti dia, tapi mamanya justru. Mamanya yang memperjuangkan
papanya dulu. Bapak Ibu, hidup kita kalau kita tidak yakin Tuhan yang pelihara, hidup kita kalau kita tidak yakin Tuhan itu punya rencana, kita tidak yakin bahwa hidup kita itu ada sesuatu yang Allah kerjakan yang indah, nggak bisa bersyukur, Bapak. Hidup kita terlalu berat untuk kita syukuri. Kita terlalu lemah untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Tapi ketika kita merasa kita tidak berdaya, ada ruang di mana kita izinkan Allah itu untuk mengubah kita, bersandar kepada Tuhan, maka kita baru bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya pikir topik yang kita pelajari ini sangat penting. Izinkan saya merangkumnya dengan singkat demikian, Bapak Ibu. Hidup di dalam Kristus adalah hidup orang-orang yang dipanggil menerima Kristus. Jadi ketika kita dipanggil, Bapak Ibu, belum cukup. Kita dipanggil, kita diperintahkan untuk hidup dan tinggal di dalam Dia. Bagaimana itu? Yang pertama, kita hidup berakar dan dibangun di dalam Dia. Maksudnya, dekat senantiasa dengan sumber hidup itu, dengan Allah. Melakukan sesuatu untuk berdampak bagi kehidupan sekitar kita. Yang kedua, kita itu mau teguh di dalam iman kita. Berpegang pada kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita mau melatih diri kita senantiasa bersyukur. Bersyukur itu bisa dilakukan dengan belajar melihat dunia ini dari kacamata Tuhan, dengan menyerahkan hidup kita di bawah kendali Tuhan. Kita bisa bersyukur, Bapak Ibu. Dengan demikian, tiga ini kita lakukan, kita belajar hidup di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami menjalani masa yang tidak gampang, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memanggil kami untuk menerima Kristus Yesus. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk tetap tinggal di dalam diri-Mu, ya Tuhan. Izinkan kami bisa berakar, dibangun menjadi berkat, Tuhan. Kami teguh di dalam iman kami dan senantiasa bersyukur dalam hidup kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang di sekitar kami mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke yang memimpin. Terima kasih Bapak Bruri untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Begitu memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bruri dan keluarga dan juga pelayanan Bapak seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki saat di mana kita akan berdoa bersama. Kita menyampaikan kepada Tuhan apa saja yang ingin kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa untuk jemaat GKT Sinai di dalam pertumbuhan imannya di tengah masa COVID ini, supaya Tuhan menolong untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sakit, yang memerlukan dukungan doa kita semua. Kita doakan ada Ibu Sonia dan mungkin kita ingat beberapa nama lainnya yang sedang sakit saat ini dalam proses pemulihan. Kita terus mendukung dalam doa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Juga kita berdoa untuk pekerjaan jemaat GKT Sinai dan juga usaha yang dilakukan dalam masa pandemi ini tentu tidak mudah, ada begitu banyak tantangan ya yang dihadapi, tapi kita akan mendukung mereka dalam doa. Kita juga berdoa untuk diri kita sendiri untuk bisa terus mengerjakan usaha kita dengan baik dan lancar. Kita juga akan berdoa untuk studi anak-anak kita, supaya Tuhan berikan kelancaran di masa online ini. Mungkin banyak yang mengalami kesulitan, tapi biarlah Tuhan yang akan menolong, supaya anak-anak kita boleh tetap menjalankan studi dengan baik. Juga kita akan berdoa untuk bangsa negara kita dan kota Batu ini di masa pandemi. Doa ini akan disampaikan oleh Bapak Yosua Oktianto, namun sebelumnya kita naikkan pujian ini lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan refnya saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Yosua. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini ada kesempatan ini kami kembali disapa oleh firman Allah. Betapa penting hidup di dalam Tuhan, betapa penting memperhatikan pertumbuhan iman dalam hidup ini. Karena segala sesuatu adalah daripada Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hingga sungguh ya Tuhan, bagaimana kami dapat bersyukur dalam kehidupan kami, bagaimana kami dapat bersyukur dalam segala hal, itu sangat ditentukan oleh kehidupan iman percaya kami. Untuk itu ya Bapa, di tengah segala keadaan, biarlah kami tetap mengalami pertumbuhan iman, biarlah kami tetap hidup tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap tangguh dalam segala keadaan, oleh karena kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan setiap kami, untuk pertumbuhan iman setiap kami, biarlah Tuhan boleh memelihara, memakai berbagai cara, untuk kami boleh tetap memiliki pertumbuhan iman itu. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemi, banyak kendala yang kami hadapi untuk kami boleh berbakti, bersekutu, beribadah, tetapi Tuhan boleh memakai banyak cara. Karena tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, untuk menolong setiap kami tetap bertumbuh. Demikian ya Bapa, berkatilah setiap kami dengan usaha dan pekerjaan kami. Di tengah masa pandemi, tidak hanya persoalan ibadah, tidak hanya persoalan pertumbuhan iman, demikian juga persoalan pekerjaan kami seringkali menjadi terhambat oleh karena adanya pandemi ini. Hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan yang memberkati dan menolong kami untuk bangkit, untuk terus berjuang, menjalani kehidupan, melakukan pekerjaan dan usaha kami tetap di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui berbagai usaha yang kami kerjakan. Kami berdoa menyerahkan untuk studi dan juga sekolah anak-anak kami, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Mereka jika tidak luput dari tantangan dan kendala oleh karena masa pandemi ini, untuk belajar secara efektif dengan cara belajar yang baru. Tuhan tolonglah anak-anak kami, supaya mereka tidak terhambat, tidak terhalang untuk mencapai cita-cita dan masa depan mereka. Tuhan, sekali lagi kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakit. Khususnya untuk Ibu Sonya yang saat ini berjuang pulih dari sakit COVID yang dialami. Kami berdoa menyerahkan supaya tenaga medis yang menangani rumah sakit yang boleh merawat, biarlah Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berkati mereka menjadi alat panjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi Ibu Sonya. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Yudi Gunawan yang saat ini ada di Malaysia untuk boleh berjuang untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan juga menolong menyertai. Tuhan boleh memberkati tenaga medis rumah sakit yang boleh menangani hamba-Mu ini supaya dapat menolong Bapak Yudi Gunawan.
mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh melawat dan menjamah mereka, memberkati mereka dengan berkat kesembuhan. Inilah doa dan harap kami ya Bapa. Kami berdoa kepadamu, karena sekali lagi kami sebagai orang percaya, boleh meyakini, boleh beriman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk bangkit dari keterpurukan, kesulitan oleh karena pandemi, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial masyarakatnya. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati pemimpin negeri kami, mereka yang boleh berusaha mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan hikmat-Mu, mencari cara, jalan, dan solusi yang terbaik. Berkatilah bangsa Indonesia ya Tuhan, jauhkanlah dari segala yang buruk, berkatilah persatuan dan kesatuan negara ini. Di tengah kemajemukan yang ada, kami boleh tetap utuh sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga menyerahkan untuk kota kami tercinta, Kota Batu, di mana gereja-Mu boleh berada. Berkatilah kota ini, dan pakailah gereja-gereja yang ada di tengah-tengah kota ini untuk boleh menjadi berkat, menjadi teladan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya di tengah kota ini. Demikian Tuhan berkati kota ini, jauhkan dari segala mara bahaya. Demikian juga kota ini boleh menjadi kota yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya tinggal, dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang boleh bekerja dan mencari nafkah di tengah-tengah kota ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa dan mohon kami ini ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa kami terus berdoa menyerahkan untuk komsel kami yang sejauh ini masih dilakukan secara online. Tapi biarlah ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, persekutuan yang kami lakukan walaupun secara online, biarlah ini boleh menjadi wadah bagi pertumbuhan iman jemaat di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apa yang kita doakan, kita imani bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawabnya dengan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita meyakini juga bahwa selalu ada jalan terbuka di dalam Tuhan. Masih ada jalan, kita akan nyanyikan pujian ini dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Yosua Ovianto, Bapak Pendeta Yosua Ovianto. Kau Tuhan ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan ajaib bagiku. Kau Tuhan ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untuk
ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari saudara, kita mengangkat hati kita, mengarahkan hati dan pikiran kita, memandang kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang sanggup menolong, menyertai, dan memimpin, melindungi setiap kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, dalam persekutuan doa kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Kita terus berdoa supaya di waktu-waktu yang akan datang terus jemaat juga bisa bergabung. Tadi ada keterlambatan karena memang teknis dua kamera kita tidak bisa nyambung. Jadi ya ini kesulitan-kesulitan kita. Sekali lagi terima kasih buat Pak Bruri yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, juga Bu Else juga yang sudah memimpin kita malam hari ini. Kiranya pelayanan saudara-saudari sekalian, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan balaskan dengan kebaikan dari Tuhan. Begitu juga jemaat sekalian, kiranya saudara sekalian juga dapat menghidupi firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini, dan biarlah kita juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Mohon nanti Pak Bruri, Pak Soyos, sama Bu Els nanti untuk stay sebentar di via Zoom untuk kita doa sebentar ya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada sesi foto bersama, Klose Roni. Sesi foto bersama boleh. Jadi baik Bapak Ibu, mungkin ya saya bisa aturkan supaya tampil di layar semua. Kameranya dibuka dulu, Pak. Ya, jadi semua kamera minta tolong untuk dibuka. Mungkin Yosua bisa bantu untuk saya bisa bantu untuk ini, yes. Karena yang di layar yang paling besar ini hanya Bu Els. Minta tolong untuk di close ininya, jadi dibuat layar banyak begitu. Halo, saudara saya. Ini tugas kuliah. Halo. Apa Losius sudah bisa bantu di sana? Sudah bisa ya? Karena di layar saya ini cek. Oke. Siap. Siap ya. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke.
Sudah. Baik, salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati. Ya. Malam, Tuhan Sampai berkati. jumpa di persekutuan berikutnya semuanya. Tuhan memberkati. Ya. Fedi, Ilina, Pak Yusuf Lemon, Maklim. Maklim. Selamat malam semuanya.